Kedua, dia harus cuti dengan tanggungan sendiri. Itu saja. Nah, sekarang Anda berpikir, kalau disebutkan bahwa presiden itu boleh berkampanye, berarti kan berpihak dong. Kan bisa berpihak dong. Masa berkampanye saya kepada Jika bawain dulu ya, ada. Dibuka jalurnya. Buka jalur. Jangan ikut ya. Ya. Undang-undang pemilu itu sudah jelas mengaturnya, pasal 281, ya kan, 282 dan lain sebagainya. Tapi sekarang banyak orang mencoba menafsirkan peraturan-peraturan ini. Bahkan ada yang mengatakan, oh itu undang-undangnya hanya berlaku bagi presiden yang jadi calon presiden, ya kan? Jadi sehingga kalau dia presiden tidak boleh berkampanye untuk calon presiden yang lain. Berarti nggak ada dalam undang-undang jelas mengatakan bahwa kalau kampanye presiden itu bisa kampanye presiden maupun wakil presiden maupun gubernur, menteri, dalam undang-undang itu jelas disebutkan bisa dilakukan. Cuma memang harus ada syaratnya. Syaratnya pertama, tidak bisa menggunakan fasilitas negara. Kedua, dia harus cuti dengan tanggungan sendiri. Itu saja. Nah, sekarang Anda berpikir, kalau disebutkan bahwa presiden itu boleh berkampanye, berarti kan berpihak dong. Kan bisa berpihak dong. Masa berkampanye saya kepada tiga calon, nggak mungkin.
Jadi itu akal sehat gitu. Nah, tapi ya biasa kalau sekarang kan dinarasi. Nah, sekarang kita lihat undang-undang pemilu ini tahun 2017. Pada tahun 2019 itu sudah diberlakukan. Tidak pernah isu soal itu. Pak Presiden juga Pak Jokowi mendukung Jokowi sendiri, ya kan? Presiden Jokowi mendukung Jokowi pada waktu itu tidak ada masalah. Nah sekarang kenapa hal itu diributkan karena itu sudah berlaku pada tahun 2019. Jadi itu yang perlu kita tahu. Jadi supaya masyarakat tahu, jangan menafsirkan hukum dengan cara-cara yang berbeda. Kalau sudah Pak Jokowi melaksanakan ketentuan hukum dengan benar, jangan ditafsirkan lagi dengan soal kode etik. Karena kalau sudah hukumnya dilaksanakan, nggak mungkin orang melanggar kode etik. Masa saya melakukan perbuatan hukum yang sama menurut hukum itu sudah melanggar kode etik? Kan nggak mungkin. Jadi sekarang ini karena dia tidak lagi berlindung, tidak bisa membantah-bantah pernyataan presiden itu dari segi hukum, mereka mencoba mengalihkannya dengan cara etika. Padahal etika kalau sudah hukumnya benar, nggak mungkin ada etika yang dilanggar. Gitu. Ya, berarti respon publik itu negatif atau positif ketika Pak Jokowi kampanye? Publik itu sebenarnya banyak yang tidak memahami karena selalu dia tidak pernah membaca peraturan. Jadi sekarang Pak Jokowi itu secara tegas memberitahukan ada aturannya loh. Ada peraturan yang mengatur bahwa presiden itu boleh berkampanye. Selama ini ditabukan karena dinarasikan oleh orang-orang tertentu seakan-akan presiden itu tidak boleh berkampanye. Padahal aturan hukumnya memberikan peluang untuk itu. Pak Jokowi memberikan pernyataan itu hanya menegaskan bahwa ada loh aturan undang-undang pemilu yang membolehkan presiden berkampanye. Kan itu Ustaz. Nah, soal nanti kapan Pak Presiden berkampanye dan apakah dia akan berkampanye itu kan tergantung Pak Presiden. Apakah dia akan menyetujui cuti, ya itu tergantung Pak Presiden. Tapi beliau menegaskan, menjelaskan bahwa presiden itu tidak ada larangan untuk berkampanye karena diatur dalam undang-undang. Tegasnya saya katakan pasal 281 ayat 1 ayat 2 ketiga itu diatur. Cek aja. Jadi jangan dibutakan masyarakat ya, dan sebagian orang tertentu saja yang mencoba memelintir ketentuan undang-undang. Sekali saya katakan kalau sudah hukum yang dilaksanakan tidak mungkin ada pelanggaran etika. Oke? Oke. Masalah etika di BLBI yang menggunakan ini palsu gimana Pak ya? Itu kan masalah etika juga. Dan yang mana itu? Satgas BLBI Pak menggunakan putusan palsu. Wah, saya belum tahu soal itu. Nanti kita bicarakan diskusi lebih dalam itu ya. Ya. Iya Pak. Oke, makasih Pak.